Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahid Slamet Ciptono selaku dosen pembimbing, serta Bapak Ibu dosen Dewan Penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Tiko Utaka, mahasiswa Magister Manajemen FEB UGM Yogyakarta, angkatan 76. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Lean Six Sigma dalam peningkatan kualitas dengan meminimalisasi waste pada produksi blockboard di CV Sumber Anugrah. Untuk latar belakang, saya akan mulai menjelaskan mengenai kondisi industri manufaktur dan nilai PMI Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memprioritaskan industri manufaktur sebagai upaya peningkatan nilai PDB negara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada acara jumpa pers akhir tahun 2021 lalu. Industri manufaktur mampu memberikan kontribusi pada nilai PDB nasional sebesar 20% dan menempati peringkat kelima di antara negara G20. Industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar untuk nilai ekspor Indonesia, yaitu sebesar 72% dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan nilai Purchasing Manager Index PMI Indonesia menunjukkan peningkatan setelah terpuruk di awal tahun 2020 lalu dikarenakan pandemi COVID-19. Nilai PMI merupakan sebuah leading indikator bagi kegiatan perekonomian suatu negara yang dibuat melalui tahapan survei terhadap para purchasing manager dari berbagai sektor bisnis. Apabila nilai PMI suatu negara berada pada nilai di atas 50, menunjukkan bahwa sektor manufaktur sedang mengalami ekspansi atau bertumbuh. Begitu pula sebaliknya, nilai di bawah 50 menunjukkan terjadinya perlambatan pada sektor manufaktur. Berdasarkan nilai PMI, pada tahun 2020 awal lalu, sektor manufaktur mengalami perlambatan dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sementara untuk kegiatan ekspor dan impor. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Akan tetapi, kebijakan tersebut berdampak terhadap penurunan permintaan ekspor. Penurunan permintaan ekspor terjadi pada industri manufaktur pengolahan kayu di Temanggung, Jawa Tengah pada awal tahun 2020 lalu dan mulai meningkat kembali pada tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Agus Sarwono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menjelaskan bahwa permintaan ekspor olahan kayu di sejumlah perusahaan di Kabupaten Temanggung mulai meningkat setelah terpuruk selama 1 tahun lalu akibat pandemik. Produk olahan kayu yang diekspor dari Temanggung yaitu blockboard, barcode, dan plywood. Melihat kondisi tersebut, semakin meningkatnya permintaan produk olahan kayu berdampak terhadap peningkatan persaingan antara perusahaan pengolahan kayu yang ada di Temanggung untuk memenuhi permintaan ekspor. Lalu saya akan menjelaskan sekilas mengenai objek penelitian saya, yaitu perusahaan pengolahan kayu yang bernama CV Sumber Anugrah. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2010, berlokasi di Tegalsari, Kecamatan Pringsuar, Kabupaten Temanggung. Perusahaan memproduksi produk plywood dan blockboard. Pada tahun 2021, permintaan tertinggi yaitu pada produk blockboard. Perusahaan juga memenuhi permintaan ekspor untuk negara Malaysia, Vietnam, Thailand, Arab, Korea, dan Jepang. Untuk pasar domestik yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, penting bagi perusahaan untuk melihat aspek kualitas dan waktu pemenuhan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Dalam proses produksi, masalah yang dihadapi oleh CV Sumber Anugrah adalah terkait jumlah defek produk yang melebihi batas toleransi perusahaan setiap bulannya yaitu 5%. Berdasarkan tabel 1, rata-rata produk cacat dari bulan Januari hingga bulan Agustus 2021 sebesar 7,52%. Sedangkan perusahaan memiliki standar toleransi cacat sebesar 5% dan menargetkan peningkatan di bawah 4%. Selain kecacatan produk, masalah lainnya yaitu ditemukan pemborosan seperti waiting time dan transportation berupa aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada siklus proses produksi blockboard. Dari latar belakang tersebut, kita dapat menarik isu konseptual di mana kualitas adalah elemen penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu, kualitas juga memiliki dampak terhadap aspek company reputation, product liabilities, dan global implication. Untuk isu kontekstualnya, yaitu inkonsistensi produk blockboard yang dihasilkan oleh CV Sumber Anugrah mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dari sisi waktu pemenuhan permintaan dan keuangan. Maka perlu dilakukan pengendalian kualitas yang sistematis dalam proses produksi blockboard di CV Sumber Anugrah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pemborosan yang terjadi pada proses produksi berupa aktivitas tidak bernilai tambah atau aktivitas menunggu dan kecacatan produk sebesar 7,52% yang melebihi batas toleransi perusahaan sebesar 5%. Berdasarkan dari rumusan masalah, adapun pertanyaan yang saya ajukan yaitu
apa saja aktivitas produksi yang tidak bernilai tambah. Lalu yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan tingginya cacat pada produk. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas produksi yang tidak bernilai tambah. Lalu yang kedua, menganalisis faktor yang menyebabkan tingginya cacat pada produk. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kualitas menurut Edzer et al., yaitu sebagai total fitur dan karakteristik produk atau layanan yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan secara langsung maupun tersirat bagi pelanggan. Definisi kualitas dari sudut pandang manufaktur yaitu kualitas barang harus memenuhi standar yang sudah ditentukan dan dapat diproduksi secara tepat dalam sekali waktu. ISO 9000 merupakan standar kualitas internasional yang berfokus untuk meningkatkan kesuksesan melalui 8 prinsip manajemen, yaitu pertama, kepemimpinan manajemen puncak, yang lalu kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga itu perbaikan terus-menerus, yang keempat itu keterlibatan orang, lalu ada analisis proses, pengambilan keputusan berdasarkan data, lalu pendekatan sistem terhadap manajemen, lalu yang terakhir yaitu hubungan antara pemasok yang saling memberikan keuntungan satu sama lainnya. Upaya pengenalan kualitas dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga mutu dari produk, baik berupa barang maupun jasa. Kontrol kualitas bertujuan untuk menyelidiki penyebab terjadinya variasi pada suatu proses, sehingga penelusuran terhadap proses dan upaya korektif dapat dilakukan dengan cepat sebelum jumlah unit yang tidak sesuai spesifikasi diproduksi terlalu tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Lean Six Sigma, di mana pendekatan ini merupakan gabungan dari konsep Lean dan Six Sigma. Konsep Lean digunakan sebagai upaya meminimalisasi pemborosan waktu pada value stream mapping dengan melakukan identifikasi pemborosan pada aktivitas produksi. Lalu untuk konsep Six Sigma digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas proses produksi untuk melakukan analisis penyebab kecacatan produk. Pada pendekatan ini menggunakan kerangka DMAIC, di mana pada tahap define ini dilakukan untuk menentukan masalah utama, lalu pada measure ini melakukan untuk pengukuran performa dari proses yang ada pada perusahaan, lalu selanjutnya pada tahapan analyze ini untuk melakukan proses analisis pada data yang didapat, lalu yang keempat itu ada tahapan improve, yaitu fase untuk menentukan ide dan solusi kreatif untuk penyelesaian masalah. Lalu yang kelima itu kontrol. Setelah solusi-solusi dirancang dan diestimasi, maka tahapan ini untuk mengontrol agar tindakan perbaikan dapat dijalankan dan menjaga agar proses tidak memiliki variasi yang tinggi. Di dalam kerangka DMIC, penelitian ini menggunakan beberapa alat untuk mendukung penelitian ini, seperti pada tahap define, yaitu melakukan penyusunan project statement, lalu kemudian dilakukan pembuatan diagram SPOC, kemudian metode value stream mapping, lalu ada voice of customer. Lalu pada tahapan measure, dilakukan pengukuran waktu, lalu perhitungan metric lean, kemudian critical to quality, lalu peta kontrol, dan terakhir yaitu perhitungan tingkat sigma. Pada tahapan analyze, penelitian ini menggunakan diagram Pareto, Fishbone diagram, dan 5Y diagram. Pada tahapan improve, penelitian ini menyusun metode 5S untuk menyelesaikan permasalahan, lalu pada tahap kontrol, penelitian ini menyusun SOP untuk perusahaan. Untuk metode penelitian, desain penelitian ini merupakan penelitian studi kasus menggunakan strategi penelitian kualitatif deskriptif didukung dengan kuantitatif. Penelitian ini mendeskripsikan suatu situasi atau fenomena kasus melalui investigasi secara sistematis, menggunakan data terukur dan melakukan proses data dengan teknik statistika dan matematika. Lalu untuk objek penelitian ini adalah perusahaan CV Sumber Anugrah dengan unit analisis kualitas produk, blockboard, dan kecepatan proses. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-structure dengan pemilik usaha CV Sumber Anugrah, lalu kepala produksi, kemudian kepala SDM, dan kepala pemasaran. Serta dilakukan observasi non-partisipan langsung ke publik yang berada di Temanggung sebagai bentuk pengumpulan data primer. Sedangkan studi dokumen atau desk research dilakukan untuk mengambil data sekunder berupa data historis produksi blockboard dan data jumlah kecacatan produk. Instrumen penelitian yang digunakan untuk membantu penelitian ini berupa telepon pintar sebagai alat perekam wawancara, lalu komputer untuk melakukan komputasi data, serta program Excel dan Minitab 16 untuk menghasilkan grafik diagram yang dibutuhkan. Lalu metode analisis data yang digunakan yaitu metode DMIC dan uji t-test. Uji t-test dilakukan untuk menguji pengaruh non-value-added activities terhadap kecacatan yang terjadi. Untuk hasil dan analisis akan disajikan dalam kerangka DMIC. Pada tahapan define merupakan tahap awal dalam program Six Sigma yang dilakukan dengan menentukan sasaran dan identifikasi masalah utama pada proses produksi dan tujuan perbaikan. Pada penelitian ini, masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah tingginya jumlah kecacatan produk yang dihasilkan melebihi standar perusahaan
dan adanya kegiatan non-added value activities seperti kegiatan pemindahan bahan dan kegiatan menunggu bahan untuk masuk ke proses selanjutnya. Aliran informasi proses produksi blockboard dimulai dari proses pengupasan log kayu sampai menjadi produk blockboard. Diidentifikasi menggunakan diagram SPOC, yaitu supplier input, process output, dan customer, lalu divisualisasikan dengan value mapping untuk melihat secara jelas alur proses produksi. Berdasarkan dari voice of customer, pelanggan CV Sumber Anugrah membutuhkan produk blockboard yang bebas dari kecacatan seperti ditemukan adanya gembung, keriput, gundul pada lapisan blockboard. Selanjutnya, penetapan measure dilakukan pengukuran waktu, meliputi waktu siklus, uji keseragaman data, uji kecukupan data, lalu melakukan pengukuran waktu normal dan waktu baku. Pada tabel 2, merupakan rekapitulasi waktu siklus, yaitu terdapat 36 kegiatan yang diukur dengan pengulangan 10 kali. Data waktu siklus yang diperoleh akan digunakan untuk perhitungan waktu normal dan waktu baku, akan tetapi perlu dilakukan uji keseragaman dan kecukupan data terlebih dahulu. Berdasarkan hasil uji analisis uji keseragaman dan kecukupan data yang digunakan berada pada batas kontrol dan telah cukup untuk digunakan dalam pengamatan. Tabel 4 merupakan rekapitulasi hasil perhitungan waktu normal dan waktu baku pada setiap proses produksi blockboard. Untuk hasil perhitungan waktu normal, ditemukan proses produksi membutuhkan waktu sebesar 222,06 menit. Lalu untuk perhitungan waktu baku, diperoleh hasil waktu sebesar 252,30 menit. Selanjutnya, pada tabel 5 merupakan 5 kegiatan yang diidentifikasi sebagai kegiatan yang tidak bernilai tambah pada proses produksi blockboard dengan durasi waktu sebesar 49,97 menit. Untuk grand total manufacture lead time sebesar 302,27 menit. Pada tahapan measure, juga dilakukan perhitungan metric lean, yaitu meliputi proses cycle efficiency, proses lead time, dan proses velocity. Berdasarkan tabel 6, setelah dilakukan identifikasi terhadap 36 kegiatan dalam proses produksi blockboard, ditemukan total waktu untuk kegiatan value edit time sebesar 210,85 menit. Untuk kegiatan necessary non-value edit time sebesar 41,45 menit. Kemudian untuk kegiatan non-edit value time sebesar 49,98 menit. Setelah diketahui nilai total waktu value edit time, dilakukan perhitungan proses cycle efficiency dengan rumus value edit time dibagi total edit time dikali 100%. Diketahui hasilnya yaitu sebesar 69,75%. Berdasarkan hasil analisis PCE tersebut menunjukkan bahwa CV Sumber Anugrah telah memenuhi program Lean karena nilai proses cycle efisiensi menunjukkan waktu untuk melakukan kegiatan yang bernilai tambah dari total waktu kegiatan secara keseluruhan telah mencapai 30%. Lalu dilakukan perhitungan proses lead time, di mana proses lead time ini merupakan salah satu perhitungan parametric lean yang bertujuan untuk mengetahui lama hari yang dibutuhkan oleh CV Sumber Anugrah dalam memproduksi sejumlah blockboard. Perhitungan proses lead time harus mengetahui kecepatan rata-rata dalam penyelesaian produk. Untuk perhitungannya yaitu dengan jumlah total produksi per tahun dibagi jumlah hari kerja. Diketahui CV Sumber Anugrah mampu memproduksi 1016 unit blockboard per hari. Lalu untuk perhitungan proses lead time dengan rumus jumlah produk di dalam proses dibagi rata-rata kecepatan penyelesaian, diketahui hasilnya yaitu 293 hari untuk menyelesaikan pembuatan blockboard dalam beberapa jumlah tertentu. Lalu setelah mengetahui proses lead time, maka selanjutnya dilakukan perhitungan proses velocity. Yang dilakukan yaitu nilai yang menunjukkan kecepatan dari proses yang dilakukan CV Sumber Anugrah untuk memproduksi jumlah blockboard. Dari perhitungan tersebut, proses velocity menghasilkan kecepatan proses yaitu sebesar 0,112 proses per hari atau 0,005 proses per jam. Pada tahap measure ini juga dilakukan deskripsi kualitas produk dengan menggunakan analisis critical to quality. Karakteristik kualitas yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan adalah 3, yaitu permukaan blockboard yang mengalami gembung, merupakan kecacatan yang menunjukkan permukaan blockboard tidak rata dan mengalami penonjolan. Yang kedua yaitu ada permukaan blockboard yang mengalami keriput, merupakan kecacatan yang menunjukkan permukaan blockboard terdapat lipatan yang juga tidak rata. Lalu yang kemudian permukaan blockboard gundul menunjukkan adanya pengelupasan pada permukaan blockboard yang merusak tampilan visual blockboard. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proporsi kecacatan setiap bulan pada tahun 2021 masih berada dalam batas kontrol. Lalu berdasarkan grafik pada gambar 7 membuktikan bahwa proporsi kecacatan produk masih berada dalam kendali in control, yaitu berada antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Berdasarkan data di atas, kapabilitas proses
CV Sumanugrah dalam menghasilkan produk yang tidak cacat adalah sebesar 0,926 atau 92,6%. Nilai CP menunjukkan bahwa CV Sumanugrah tidak dapat memenuhi spesifikasi produk karena nilai CP tersebut tidak memenuhi persyarat karena nilai CP lebih kecil dari angka 1. Hal ini dapat diartikan bahwa keadaan proses industri perusahaan berada dalam batas kendali dan stabil, akan tetapi belum cukup mampu untuk menghasilkan produk yang memenuhi ekspektasi konsumen. Dilakukan perhitungan tingkat sigma. Perhitungan tingkat sigma dilakukan terlebih dahulu, yaitu perhitungan defect per unit dengan rumus total cacat dibagi jumlah unit produksi dengan hasil 0,074. Lalu dilakukan perhitungan DPMO dengan rumus DPU dibagi critical to quality dikali 1 juta kesempatan. Dihasilkan nilai DPMO sebesar 24.610. Nilai sigma yang diperoleh berdasarkan perhitungan di atas adalah sebesar 3,46 dengan DPMO sebesar 24.610 yang menunjukkan bahwa CV Sumanugrah pada level 3 sigma dengan kemungkinan kerusakan sebesar 24.610 untuk 1 juta kali proses produksi. Lalu pada tahapan analyze dilakukan analisis diagram Pareto. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat 3 masalah yang sering menjadi keluhan para pelanggan berkaitan dengan kualitas blok bor yang diproduksi oleh CV Sumanugrah, yaitu gembung, keriput, dan gundul. Berdasarkan perhitungan dan penentuan masalah prioritas yang dilakukan, maka jenis catatan yang menjadi prioritas adalah cacat gembung dan cacat keriput. Selanjutnya, pada tahapan analysis ini dilakukan uji t-test. Menurut diagram Pareto yang telah dihitung, sebelumnya 2 jenis kecacatan yang paling sering terjadi pada blok bor CV Sumanugrah adalah kegembungan atau gembung dan keriput. Analisis perbandingan durasi ini dilakukan dengan menggunakan t-test untuk memastikan adanya perbedaan antara cacat dan tidak cacat secara statistik. Berdasarkan tabel 8 memiliki rata-rata durasi yang berbeda secara signifikan untuk menghasilkan produk gembung dan tidak gembung. Jika dianalisis lebih lanjut, durasi non-value added activities yang lebih sedikit akan menghasilkan produk yang tidak gembung, sedangkan durasi non-value added time yang lebih banyak berisiko menghasilkan produk yang gembung. Lalu, berbeda dengan produk cacat berupa gembung, tabel 9 menunjukkan bahwa hanya 2 aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah, yaitu veneer ditumpuk dan menunggu untuk diproses repair, lalu yang kedua, veneer ditumpuk untuk dilanjutkan pada proses cool press, yang memiliki rata-rata durasi yang berbeda secara signifikan antara produk keriput dan tidak keriput. Apabila dianalisis lebih lanjut, durasi non-value added activities yang lebih sedikit akan menghasilkan produk yang tidak keriput. Sedangkan durasi non-value added activities yang lebih banyak berisiko menghasilkan produk yang keriput. Selanjutnya, dilakukan analisis fishbone diagram. Berdasarkan hasil brainstorming bersama kepala produksi, operator, dan pekerja dalam menemukan penyebab terjadinya kecacatan gembung disajikan dalam bentuk diagram fishbone. Berdasarkan diagram tersebut, kelima faktor tersebut memiliki peran dalam menghasilkan kecacatan gembung. Yang pertama yaitu manusia atau SDM. Pada aspek ini, diketahui kurangnya ketelitian operator dalam memeriksa fisik produk saat melakukan sortir menjadi penyebab kecacatan gembung. Lalu yang kedua, yaitu aspek bahan baku, diketahui kualitas log kayu dan komposisi lem yang kurang baik berkontribusi dalam menghasilkan kecacatan. Yang ketiga, yaitu aspek lingkungan, diketahui kondisi lingkungan kerja pabrik yang kurang kondusif berdampak pada kinerja operator dan pekerja. Lalu yang keempat yaitu aspek metode, diketahui kurangnya pengawasan terhadap kinerja operator dan proses penggabungan lapisan fish and bag tidak merata. Lalu yang kelima yaitu aspek mesin, diketahui suhu mesin untuk melakukan proses press dryer dan hot press tidak merata. Hal ini dikarenakan jarak antara mesin boiler untuk menghasilkan panas ke mesin berjarak jauh dengan mesin-mesin yang menggunakan uap panas untuk mengeringkan pada proses perekatan. Lalu selanjutnya untuk hasil analisis penyebab terjadinya cacat keriput kurang lebih sama dengan cacat gembung sebelumnya, karena cacat keriput adalah cacat lanjutan dari cacat gembung yang tidak ditangani dengan segera pada proses sortir dan repair sehingga mengalami pengeriputan. Perbedaannya dari sebelumnya yaitu pada aspek manusia atau SDM, yaitu diketahui operator dan pekerja lalai dalam memperbaiki cacat gembung sehingga cacat gembung diteruskan masuk ke proses penggabungan cold press dan hot press. Setelah dilakukan analisis fishbone diagram, dari hasil tersebut dilakukan pengkajian ulang atau mendalam menggunakan 5Y diagram. Berdasarkan hasil dari analisis mendalam dari keseluruhan aspek yang diamati, diketahui yang menjadi penyebab kecacatan tersebut karena perusahaan berfokus untuk meningkatkan target produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan.
Kurangnya pengawasan terhadap bahan baku oleh pihak perusahaan karena supplier dari petani semen hanya fokus memenuhi permintaan bahan baku perusahaan. Selain itu, kondisi lingkungan lantai produksi juga menjadi penyebab terjadinya siklus produksi yang panjang dan kesalahan dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu kurangnya komunikasi antar pekerja dan pihak manajemen. Selanjutnya, pada tahapan improve, yaitu penelitian ini merancang metode 5S untuk digunakan sebagai upaya penyelesaian masalah pada persoalan proses manufaktur. Metode ini merancang serangkaian aktivitas untuk mengeliminasi pemborosan yang berdampak pada kesalahan produksi seperti cacat produk dan kecelakaan di area kerja. Adapun upaya yang dilakukan yaitu berupa kegiatan, seri atau pemindahan seperti tumpukan vinir, tumpukan balken, mesin yang tidak digunakan kembali, lalu ada dream glue. Kemudian untuk penataan atau Seiton, dilakukan kegiatan penempatan bahan dan peralatan sesuai dengan tempat yang membutuhkan. Kemudian ada mengoptimalkan pencahayaan di tempat kerja seperti untuk stasiun sortir dan repair. Lalu ada pembersihan atau Seiso, yaitu mewajibkan seluruh operator membersihkan setiap mesin yang digunakan dari debu dan potongan kayu. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi kebersihan tempat kerja, yang kemudian ada membuat prosedur dan jadwal kebersihan untuk setiap pekerja. Yang kemudian untuk pemantapan atau tahapan Seketsu, yaitu membuat prosedur pelatihan bagi operator dan pekerja. Kemudian membuat tanda visual atau instruksi pada penggunaan peralatan dan mesin. Kemudian ada Setsuke pembiasaan, yaitu melaksanakan pelatihan untuk operator dan pekerja, lalu pemberian instruksi dan tanda visual untuk peralatan dan mesin. Selanjutnya, pada tahapan kontrol, pada tahapan analisis ini, permasalahan utama pada proses produksi blockboard adalah proses sortir dan repair, serta proses pengembangan blockboard. Tingginya kecacatan produksi yang terjadi di lantai produksi disebabkan karena minimnya prosedur kerja secara tertulis dan baku dalam memproduksi blockboard, dan kurangnya pengawasan di lantai produksi. Upaya untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat prosedur kerja yang jelas pada setiap bagian proses produksi dan melaksanakan pelatihan pada operator dan tenaga kerja di stasiun yang menjadi penyebab terjadinya kecacatan produk, yaitu stasiun sortir dan repair, serta stasiun pengeleman. Setelah diketahui kondisi aktual dari perusahaan CV Semen Nugrah, penelitian ini melakukan perkiraan hasil peningkatan dengan usulan perbaikan pada proses produksi blockboard, yaitu melakukan eliminasi waktu menunggu vinir untuk dibawa ke tempat press dryer. Lalu yang kedua, mengeliminasi waktu penumpukan vinir dan menunggu untuk proses repair. Selanjutnya yaitu mengeliminasi waktu antrian dan penumpukan vinir untuk dilanjutkan pada proses cool press dan hot press. Setelah dilakukan eliminasi ini, diperkirakan dari kondisi metric lane yang dihitung, yaitu untuk total kegiatan produksi yang sebelumnya yaitu 36 menjadi 32. Selanjutnya untuk manufacture lead time yang sebelumnya 302,27 menit menjadi 251,35 menit. Lalu untuk value added time berkurang menjadi untuk value added time tetap sama. Lalu untuk necessary non value added time berkurang menjadi 24,29 menit. Kemudian untuk non value added time-nya menjadi 16,21 menit. Lalu untuk proses cycle efisiensi mendapat peningkatan menjadi 83,88%. Lalu untuk proses velocity meningkat menjadi 0,0045 proses per jam. Lalu untuk perkiraan hasil peningkatan untuk kondisi value stream mapping aktual sebelum melakukan perbaikan yaitu seperti ini. Terdapat ada 5 kegiatan non edit value time pada gambar merah segitiga itu menunjukkan bahwa proses-proses tersebut harus dihilangkan untuk melancarkan aliran proses produksi dan mempercepat atau meningkatkan efisiensi produksi blockboard. Lalu setelah dilakukan peningkatan, dilakukan perkiraan peningkatan yaitu seperti gambar ini. Untuk perkiraan peningkatan memiliki telah dieliminasi 3 kegiatan dan tersisa 2 kegiatan non added value time-nya. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada bab sebelumnya. Yang pertama adalah aktivitas non-value added activity pada proses produksi di CV Semen Nugrah diidentifikasi terdapat pada aktivitas ke-5, ke-8, ke-13, ke-19, lalu ke-23 dengan total waktu sebesar 50 menit, 38 detik. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi semua kecacatan blockboard berdasarkan hasil analisis diagram Fishbone untuk tiap jenis kecacatan berada di faktor kualitas bahan baku, lem, dan kayu, lalu pengetahuan dan kepedulian tenaga kerja di lantai produksi, serta jarak antar mesin berjauhan. Kemudian metode kerja yang kurang optimal juga menjadi penyebab, lalu serta lingkungan kerja yang masih kurang kondusif menjadi juga penyebab
kecacatan produk blockboard. Pada penelitian ini, berdasarkan perhitungan dan analisis waktu menunjukkan bahwa semakin tinggi waktu pada kegiatan non-value added activity, maka semakin besar peluang menghasilkan produk cacat. Jarak antar mesin produksi yang berjauhan di lantai produksi mempengaruhi efisiensi kerja, operator, dan tenaga kerja. Lalu untuk implikasi praktis atau temuan dari penelitian ini yaitu kurangnya kesadaran dari operator dan tenaga kerja bahwa pentingnya SOP serta pengawasan di lantai produksi. Lalu belum adanya prosedur kerja secara tertulis dan baku di beberapa stasiun produksi yang mengakibatkan kesalahan operator ataupun tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian, tata letak mesin di lantai produksi masih belum efektif untuk meningkatkan target produksi karena beberapa stasiun produksi berjauhan antara satu stasiun dan stasiun lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap tingginya mobilitas truk forklift untuk memindahkan material. Lalu selain waktu yang panjang, tingginya risiko kecelakaan dapat dimungkinkan, sehingga perlu melakukan kajian mendalam atau kembali terhadap proses produksi yang ada di lantai produksi sekarang ini. Lalu untuk keterbatasan dari penelitian itu yaitu keterbatasan akses data dalam memperoleh data produksi secara lengkap selama 1 tahun. Kemudian, data analisis jumlah kecacatan hanya menggunakan data bulan Januari hingga bulan Agustus 2021. Lalu untuk saran dari penelitian ini yaitu perusahaan melakukan kajian ulang terhadap alur proses produksi blockboard dengan melakukan diskusi antara pihak manajemen, tim pengendalian kualitas produksi, kepala produksi, serta operator dan pekerja yang melaksanakan produksi. Adapun diskusi yang dilakukan yaitu untuk berfokus dalam mengeliminasi waktu menunggu veneer untuk dibawa ke tempat press dryer, lalu waktu menunggu veneer dan menunggu waktu penumpukan veneer dan menunggu untuk proses repair, lalu ada waktu penumpukan veneer untuk melanjutkan proses cool press. Lalu untuk saran kedua yaitu perusahaan menerapkan rancangan usulan yang disusun pada metode 5S. Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan pada operator dan pekerja di stasiun kerja yang sering ditemukan kecacatan seperti sortir, repair, dan pengeleman. Lalu menambah jadwal maintenance untuk peralatan mesin. Cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Banyak kurang salahnya saya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.